Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Putri Ayu Jawardana dengan NIM 2507 dari Fakultas Ilmu Hukum Prodi Ilmu Hukum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jember dengan dosen pengampu saya Dr. Parto SPD. Halo teman-teman sekalian, apakah pernah terlintas dalam benak kalian? Apakah bahasa Indonesia kita ini bisa menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris? Yuk, mari simak video dan fakta-fakta menarik berikut ini. Bahasa merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa juga merupakan bagian dari kebudayaan dan identitas suatu negara. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang sudah digunakan sejak 28 November 1928, di mana saat itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Yang dimana bahasa Indonesia ini telah resmi dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia ini juga digunakan sebagai alat komunikasi yang menghubungkan antar etnis di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang memiliki keanekaragaman dari suku, budaya, bahasa, etnis, dan agama. Dan kini bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di dunia internasional. Bahkan UNESCO telah mengakui bahwasannya Indonesia telah menjadi bagian bahasa resmi ke-10 dalam sidang umumnya pada November 2025, seperti halnya dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Mandarin. Lalu, menurut para ahli bahasa, secara umumnya bahwasannya bahasa Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional karena didukung dengan adanya beberapa faktor, yaitu seperti posisi yang strategis di kawasan Asia Tenggara dan memiliki upaya diplomasi bahasa serta pengajaran bahasa asing. Selain dari faktor-faktor tersebut, terdapat faktor-faktor pendukung lainnya yang bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, yaitu adanya keragaman budaya yang ada di Indonesia, di mana ini mencerminkan pluralitas budaya di Indonesia yang kaya akan bahasa sampai dengan 700 bahasa daerah, namun disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini membuat bahasa Indonesia menjadi sangat unik dan menarik di mata dunia yang kini semakin menghargai keragaman budaya. Apalagi Indonesia sangat terkenal dengan keberagaman budaya, etnis, suku, dan bahasa. Inilah yang menarik dari bahasa Indonesia, di mana dengan keberagaman bahasa yang ada dapat menyatukan berbagai keragaman itu menjadi satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga sangatlah menonjol. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya Indonesia ini adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar Asia Tenggara, dan juga Indonesia ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Apalagi dengan tingginya jumlah penduduk Indonesia dan perkembangan ekonomi yang pesat, sudah seharusnya bahasa Indonesia ini menjadi aset yang sangat penting dalam menjalin kerjasama, hubungan dagang, dan investasi dengan negara-negara di seluruh dunia. Selanjutnya, ada kemudahan dalam pembelajaran bahasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya bahasa Indonesia ini memiliki struktur yang sangat sederhana dan tata bahasanya yang terstruktur, sehingga membuat bahasa Indonesia ini lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari. Sekarang saja banyak sekali kampus-kampus di luar negeri yang memiliki program Indonesian Student, di mana telah hadir di 52 negara, bahkan lebih. Salah satunya yaitu berada di Jepang pada Waseda University, Thailand, Korea Selatan, dan Australia. Menurut FIB, Fakultas Ilmu Budaya UNAR, dengan adanya program tersebut sudah lebih dari 150.000 siswa aktif yang mempelajari bahasa Indonesia. Lalu, adanya dukungan dari pemerintahan dan regulasi. Menurut Dr. Listio Santoso, SSMHAM, pemerintah Indonesia melalui Badan Bahasa dan Kementerian Pendidikan dan Budaya telah menargetkan
pada tahun 2045 bahasa Indonesia ini seharusnya bisa menjadi bahasa internasional, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki fonologi sederhana sehingga sangat mudah dipahami. Lalu, juga seperti tertera pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Kemendikbudristek Nomor 42 Tahun 2018, di mana memiliki inti bahwasannya negara ini memiliki tugas untuk memajukan bahasa Indonesia, bukan hanya melestarikannya saja, melainkan juga membuatnya menjadi lebih populer dan bahasa Indonesia dapat bersaing di dalam dunia internasional. Lalu, menurut Dr. Listio Santoso, dosen Universitas Negeri Erlangga, mendeskripsikan juga bahwa untuk menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional merupakan langkah strategis sekaligus suatu keharusan untuk memajukan bangsa. Seperti kita ketahui bersama, di zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang lebih suka cenderung menggunakan bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa luar negeri. Seharusnya, sehingga sangat diperlukan juga penguatan literasi pada anak-anak agar bahasa ini dapat tumbuh secara alamiah tanpa adanya paksaan. Sementara itu, menurut dari Hadrian Irvani, dengan adanya pengakuan UNESCO ini menekan bahwasannya ini sudah membukakan peluang diplomasi yang berbasis budaya dan memperkuatkan posisi Indonesia dalam forum internasional. Dan juga menurut Hadrian Irvani, anggota DPR RI, menyatakan bahwasannya Indonesia ini memiliki besar sekali potensi-potensi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Namun selain dari adanya potensi dan peluang, terdapat juga celah-celah atau celah-celah yang dapat membuat posisi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ini berkurang, yaitu tantangannya. Dalam tantangan globalisasi bahasa Inggris ini lebih cenderung digunakan untuk generasi-generasi muda atau gen-gen milenial. Seperti bagaimana caranya kita dapat menstrategikan pendidikan dan budaya yang sangat tepat. Namun dalam sinergi pelestarian bahasa daerah ini dan penguasaan bahasa asing, terutama penguasaan bahasa Indonesia di masa depan, ini akan semakin cerah di panggung dunia. Seperti kita bersama, tantangan yang akan dihadapi di Indonesia, meskipun bahasa Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional, tetap saja bahasa Indonesia ini memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah sudah jarang sekali anak-anak muda zaman sekarang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Rata-rata dari mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian karena dianggap lebih gaul dan lebih modern daripada bahasa Indonesia. Dan inilah tantangan yang dihadapi Indonesia. Bagaimana caranya dengan sinergi pelestarian bahasa daerah, terutama penguasaan bahasa Indonesia harus lebih ditekankan agar bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional. Sehingga dengan adanya seringnya literasi dan penguatan literasi pada gen-gen milenial atau anak-anak zaman sekarang akan membuka peluang lebih besar lagi untuk bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.